SD meningkat, SMP meningkat, SMA meningkat ke S1, S2, S3. Mungkin nggak suatu saat nanti ada S4? Mungkin apa tidak? Mungkin. Mungkin sekali, karena dulu juga nggak ada S1, S2, S3 itu dulunya nggak ada, diadakan. Saat ini kalau sudah profesor doktor S3, berarti sudah Jawa nih, buntasin kalku. Buntasin kalku. Artinya apa? Sudah sampai ke puncak apa-apa yang harus diketahui di bidang ilmu itu. Begitu. Jadi Ramadan adalah madrasah, tempat kita bertadarus. Hasilnya adalah Syawal, terjadi peningkatan. Mari kita lihat ayat Quran yang tadi kami bacakan ketika Al-Baqarah 183 dihubungkan dengan Ali Imran 133, 134. Akhir kalimat Al-Baqarah 183, akhir kalimatnya apa? Tatakun. Artinya itu orang yang bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Jadi ada proses pencapaian ke posisi yang disebut itu. Jadi la'allakum tattaqun. Jadi kalau anak SD, ya la'allakum lulus SD. Memasuki SMP, la'allakum lulus SMP. Sekolah SMA, la'allakum lulus SMA. Begitu selesai. Jadi setiap bulan Syawal kita akan mendapatkan peningkatan jika Ramadan kita jadikan sebagai madrasah. Jadi la'allakum tattaqun maknanya supaya kamu. Sekarang ujung Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Ketemu di sini. Al-Baqarah perintah puasa dengan pencapaian target la'allakum tattaqun. Ali Imran telah tercapainya target itu, bahwa Allah menyediakan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi melalui puasa Ramadan supaya bertakwa, hasilnya bertakwa. Jadi orang yang berpuasa itu mendapatkan ijazah, tanda lulus. Sebagaimana SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 semuanya ada bukti sertifikat tanda lulus. Sekarang apa tanda lulus puasa dengan kita mendapatkan sebutan orang bertakwa? Bicara tentang sifat orang-orang bertakwa, itu di dalam Al-Quran disampaikan dalam banyak versi ayat. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap mengikuti acara seperti ini, sawalan rata-rata itu pembicara membacakan Ali Imran 133, 134 rata-rata. Ini Bapak Ibu selama Lebaran sampai sekarang sudah mengikuti acara sawalan berapa kali? Saya yakin ini bukan yang pertama. Di keluarganya sawalan, di RT-nya sawalan, pokoknya di kelompok apa aja sawalan. Dan saya menduga pasti ayat ini sudah penjenengan dengarkan berulang-ulang. Betul? Beda juru masak akan beda rasa dengan bahan yang dimasak. Pernahkah Bapak Ibu makan
Inti sambal apa? Mbok siap. Lombok terasi. Itu sing ngulek. Itu sedepe, itu rasanya. Warung tenda sak Jogja itu kalau kita baca menunya rata-rata sama menunya. Pecel lele, apalagi ayam goreng, darah goreng, dan sejenis apa saja. Nanti yang menjadi beda apa? Rasa. Sing beda iki sambel. Makanya warung super sambel itu waris sekali. Sambelnya macam-macam enak kabeh. Jari ini. Karena saya belum pernah masuk. Karena saya lebih suka sambelan istri saya. Aku pengen makan tahu sambel. Sambel apa sambel entok. Entok itu terasine semuka, boleh semuka, belang-belang goreng, bawa skor macam-macam. Rasanya pun enak. Jadi sama juga ayat itu setiap sawalan mesti diwaca. Tadi Pak Ahmad Wahab kaget ketika Torik tidak membacakan Ali Imran karena dibacakan tadi Ali Imran juga, tapi ayatnya dikira oleh Pak Ahmad Wahab itu akan baca Ali Imran 133 sampai 134, tapi dibaca 102 sampai 104. Karena ayat itu biasanya untuk pengantar khutbah Jumat. Yang sawalan biasanya yang saya bacakan tadi. Nah bahkan Bapak Wakil Rektor tadi saya dengarkan pidatonya itu justru menjelaskan ayat yang baik. Saya akan menjelaskan tentang sawalan sebagai ijazah tanda lulus puasa Ramadan. Tadi sudah dibacakan ayatnya, terjemahnya, saya ulang kembali dengan rumus 3 tanda orang takwa setelah berpuasa. Baik. Poin yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Terjadi peningkatan sifat dermawan. Apa itu dermawan? Dermawan artinya Suka berbagi, suka memberi. Sebetulnya definisinya adalah segala-galanya. Tapi khususon dalam hal lebaran itu berbagi nikmat rezeki. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kemarin waktu lebaran dapat dumduman apa dulu? Ini pertanyaan praktis saja. Lebaran kemarin kita punya anggaran dundung atau justru dapat income dumduman? Dua-duanya. Dumduman ya ngedumi. Dumdumannya dari mana? Gusti Allah. Terus dundumnya ke siapa? Nah, ya. Penaan. Pertanyaan lagi. Saya tak jauh omong terus sebab suasana begini di ruang begini hawanya ngantuk. Betul. Jadi untuk yang ngantuk saya omong terus. Untuk maklum takoni. Pertanyaannya, memberi dan diberi itu nikmat, betul? Memberi dan diberi itu nikmat. Pertanyaannya, mana yang terasa lebih nikmat? Memberi apa diberi? Siapa yang merasakan lebih nikmat diberi, berarti tidak meningkat kedermawanannya. Jadi tanda kedermawanan meningkat lebih merasa nikmat ketika memberi daripada diberi, walaupun diberi itu juga nikmat. Masalahnya ini khabir minanas.
Kalau hablum minallah urusannya kita tidak pernah memberi kepada Allah. Allah itu Al-Wahhab. Kalau Pak Rahman Wahhab ini kan, maksudnya Wahhab itu nama bapak atau nama orang tua? Oh, nama bapak. Rahmat Wahhab, luar biasa. Jadi nama beliau ini luar biasa. Sudah Rahmat Wahhab. Rahmat itu artinya sumber kebaikan. Wahhab adalah yang memberi. Jadi percayalah kalau dikata Rahmat Wahhab ini dibeli terus. Jadi ada kenikmatan ketika kita bisa memberi, itu tandanya meningkat. Kenapa? Nah ini puncaknya di sini. Nanti bersabda.